Halo teman-teman, balik lagi sama aku Denny Eka. Hari ini aku mau bikin konten yang berbeda dari konten aku sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan aku bikin podcast sharing gitu. Nah, kali ini aku mau bikin rekap alur cerita drama Korea. Nah, nanti di channel YouTube aku nanti jadinya mungkin akan ada beberapa konten. Yang pertama podcast sharing seperti yang kemarin, sama yang satu lagi recap alur cerita film atau drama. Nah, buat hari ini aku bakalan rekap sebuah drama Korea yang baru-baru ini rilis dan diangkat dari sebuah webtoon yang terkenal banget sejak awal rilis tahun 2018 berjudul The Secret of Angel. Nah, sebelumnya aku mau kasih spoiler alert ke teman-teman. Buat yang gak suka spoiler, mungkin boleh baca webtoonnya dulu atau mungkin mau nonton dramanya dulu juga boleh, terus balik lagi ke sini buat kita denger bareng-bareng rekapnya gimana. Kalau di webtoon ini berjudul The Secret of Angel, kalau di dramanya ini berjudul True Beauty. Nah, di drama ini ada 3 tokoh center. Yang pertama tentunya Lim Juk Yong yang diperankan oleh Moon Ga Young, sama Lee Soo Ho yang diperankan oleh Cha Eun Woo, sama Han So Jun yang diperankan oleh Hwang In Yeop. Kita langsung masuk ke dramanya ya. Jadi aku bakalan recapnya tuh per episode gitu, yang sampai saat aku bikin rekaman ini masih keluar 4 episode gitu. Nah, kita akan ceritain episode yang pertama dulu. Nah, seperti yang sempat aku sebut sebelumnya, kalau drama ini tuh diangkat dari sebuah webtoon kan. Sampai saat ini webtoon tersebut masih belum tamat sebenarnya. Masih kayak episode 100-an berapa gitu. Tapi berhubung permintaan untuk dijadikan drama dari webtoon ini tuh sangat tinggi banget. Jadi mungkin ya walaupun webtoonnya belum selesai udah langsung diangkat aja jadi drama gitu. Dan ini benar-benar hype banget. Kayak yang masih inget startup, ada 2 tokoh cowok yang kamu tim siapa gitu. Nah, ini mungkin akan kurang lebih jadi kayak gitu. Kamu tim Sojun atau tim Suho gitu. Nah, setelah ini mungkin aku juga bakal tanya ke teman-teman, kalian tim yang mana nih? Oke, langsung aja kita masuk ke dramanya. Episode pertama itu dibuka dengan Juk Yong yang masih bayi sampai sekitar usia SD gitu. Di sini tampil kurang lebih sekitar 3 menitan aja. Di situ muncul wajah Juk Yong dan diikuti oleh narasinya Juk Yong yang cerita tentang perasaan dia yang merasa inferior gitu karena dia merasa secara look dia kurang menarik atau kurang cantik. Dan hal itu benar-benar kayak kerasa banget gitu di lingkungan masyarakat, dia juga terpinggirkan gitu. Nah, terus sekilas aja pas dia masih kecil itu, kemudian pas dia SD itu dia ngelihat sebuah acara TV. Nah, di situ kayak muncul karakter animasi yang pakai make up gitu. Terus besoknya dia berusaha niruin make up ala karakter animasi gitu dan tampil di depan teman-teman dia. Tapi dia dibully, kayak ngetawain dia gitu semua temen dia. Habis itu langsung beranjak ke Juk Yong ketika udah SMA. Gak berbeda dari masa kecil. Si Juk Yong ini penampilannya masih culun dengan selalu kuncir kuda, pakai kacamata besar tebal, dengan wajah kemerahan, dengan jerawat dan bekas-bekasnya gitu, dan alis yang super duper tebel banget. Di sini yang jadi expose-nya adalah dia dibully teman-temannya dengan cara kayak disuruh-suruh gitu, disuruh beliin makanan buat ke kantin, yang dia terus lari-lari antri buat teman-temannya dia gitu. Nah, dia itu di sini abis ke kantin itu dia papasan sama seorang oppa yang punya satu hobi yang sama Juk Yong, yaitu dengerin musik heavy metal. Dari situ si Juk Yong merasa tertarik dan merasa si oppa itu suka sama dia juga. Kemudian dia cerita nih sama satu temen dia.
Jukyung punya satu teman cewek di kelas dia yang sering diajak ngomong, tapi temennya ini cuek dan ogah-ogahan sebenarnya ketika nanggepin si Jukyung. Karena mungkin dia takut dibully juga kali ya. Oke, singkat cerita pas lagi antri di kantin, si Jukyung ceritakan kalau mau nembak si opa ini. Kemudian pulangnya dia dengan semangat bikin kue dan bikin surat yang besoknya mau dikasih ke si opa itu. Jadi sebelum Jukyung nembak si opa kantin itu, Jukyung sempet kayak berbagi status atau cerita di sebuah platform sosmed gitu. Dan dia bilang lah tentang rencana dia buat nembak dan didukung gitu sama teman-teman sosmed dia. BTW di sini sosmednya nggak kayak Instagram yang pakai foto gitu ya, kayak lebih ke cerita aja gitu. Besoknya pas Jukyung nyampe kelas pagi-pagi, dia disuruh beli kue gitu sama temen-temennya. Dan si temen-temen yang bully dia ini lihat surat yang mau dia kasih ke si opa kantin. Dari situ temen dia yang lihat itu kan termasuk cewek populer gitu, cewek tercantik di sekolah. Dia memanipulasi keadaan, dia ngasih tahu ke si opa sesuatu yang membuat nanti Jukyung dipermalukan ketika dia nembak. Nah pas nembak itu akhirnya sesuai rencana manipulatif si cewek jahat ini, si opa itu menolak Jukyung mentah-mentah dan bahkan sampai direkam gitu sama dia, dan dia dipermalukan, dijongkrokin sampai jatuh gitu. Dari situ Jukyung marah banget, dia nangis sambil nanya, kenapa sih, aku salah apa sih, kok kalian jahatin aku padahal aku gak pernah salah. Dan yang lebih bikin si Jukyung sakit hati itu karena satu orang temen yang dia anggap temen itu ikut-ikutan geng itu buat permaluin dia. Dari situ si Jukyung sedih banget sampai dia mikir mau bunuh diri dengan loncat dari gedung. Sebelum itu dia ngelihat sebuah papan iklan yang sedang memutar video tentang seorang idol yang baru aja meninggal. Terus dia kayak meratapi iklan itu, wah kasihan ya, dia masih muda loh, masih seumuran kayak aku, kok udah meninggal. Dari situ dia sadar dan akhirnya gak jadi mau bunuh diri. Tapi telat, jadi pas kayak dia mau turun gitu, si Lee Suho itu datang dan narik si Jukyung buat turun, buat diselamatin gitu, karena dikira kan si Jukyung mau bunuh diri. Pada saat itu sayangnya kacamata Jukyung tuh lepas dan penglihatan dia burem banget ketika nggak pakai kacamata. Jadi kayak wajah Suho nih burem, nggak bisa dia kenali gitu. Kemudian dia pulang abis beberapa kejadian dengan Suho yang cukup manis. Jadi kayak dia digendong turun dari gedung yang entah lantai berapa, kemudian liftnya dikira Suho rusak. Sementara si Jukyung kan gak bisa ngeliat karena kacamatanya jatuh, dan digendong sampai lantai bawah gitu. Abis itu mereka pisah nih. Udah pulang, kemudian pada saat di rumah, seperti biasa sebelum tidur si Jukyung kayak bikin status curhatan di sosmed gitu tentang kegalauan dia, dan teman-teman sosmed dia tuh menyarankan dia untuk bermake up. Dikasihlah dia beberapa tutorial make up. Besoknya ia sekolah dengan make up yang sangat menor dan tentu saja dia terus dibully. Habis itu dia kesel lagi. Pas pulang dia dengar kabar bahwa keluarga mereka sedang ada masalah ekonomi dan harus pindah ke rumah mereka yang lama. Di situ Jukyung nggak merasa sedih, malah dia merasa seneng banget karena dia merasa kayak dapet sebuah kesempatan menjalani hidup sebagai seorang yang baru gitu. Nah habisnya yang tadi curhat di sosmed tentang make up, dia dikasih tips make up baru dan akhirnya dia besoknya kayak belanja gitu make up dan dia praktekin. Alhamdulillah kali ini dia berhasil membuat penampilan yang sangat berbeda, yang sangat cantik lah. Kemudian besoknya dia masuk sekolah nih, di sekolah yang baru sebagai siswi pindahan yang dari gerbang aja semua mata udah tertuju padanya karena dia sangat cantik.
Singkat cerita dia masuk di sebuah kelas yang sama dengan Suho, tapi ya dia nggak mengenali Suho karena kejadian sebelumnya kacamata dia jatuh itu tadi. Kemudian dia di situ kayak langsung populer dan punya banyak teman yang ngajak dia ngobrol dan deketin dia. Dia benar-benar ngerasa seneng banget kan akhirnya dia punya temen dan bisa jalan-jalan kayak gitu. Dia disaranin buat bikin akun sosmed semacam Instagram gitu dan langsung followersnya banyak gitu. Dia bahagia banget dengan kehidupan baru ini. Nah kemudian dia itu selain suka musik heavy metal tadi, dia suka baca komik horor, yang mana di rumah lama dia yang dia baru pindah lagi ini ada sebuah rental komik langganan dia dari kecil. Dan pas malam dia datanglah ke situ, ke rental komik itu, tentunya tanpa make up karena dia males kan kalau deket rumah aja. Nggak disangka-sangka di rental komik ini dia ketemulah sama si Suho. Bagi Suho sih ini pertemuan kedua mereka setelah kejadian di atap gedung itu. Nah si Jukyung panik banget lah ketemu sama cowok ganteng, cowok terpopuler di sekolah dalam keadaan tanpa makeup. Kemudian kayak mereka ada insiden kayak dejavu gitu, akhirnya mereka jatuh bareng gitu di lantai gitu. Dan nggak tamat sih, bersambung. Jadi gitu endingnya episode 1, ditutup dengan perjumpaan mereka kembali dan si Jukyung yang panik banget, dia merasa takut Suho mengetahui dia, identitas dia yang di sekolah yang terkenal sebagai cewek cantik, dia merasa itu terancam. Sementara itu untuk episode 1, nanti episode 2 akan aku bikin lagi rekap alur ceritanya. Jadi buat yang udah nonton mungkin akan sadar bahwa beberapa hal banyak yang berbeda juga sih. Seperti biasa, film yang diangkat dari novel atau dari webtoon akan selalu ada beberapa scene yang nggak ada di webtoon jadi ada di filmnya atau di dramanya gitu. Tapi secara garis besar menurut aku masih nyambung banget sih webtoon sama filmnya. Oke, itu aja dari aku hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di episode selanjutnya.